koordinator dan juga muswirah yang saya hormati. Insyaallah para jemaah beberapa menit lagi kita akan sampai di Jabal Uhud atau Bukit Uhud yang merupakan kunjungan kita yang ketiga, di mana para jemaah sekalian Jabal Uhud sudah mulai nampak di depan kita atau Bukit Uhud sudah mulai nampak di depan kita. Semakin bis ini merapat ke lereng Bukit Uhud, semakin nampak pula, semakin jelas daripada Bukit Uhud yang terdapat di kota Madinah Al-Munawwarah. Di mana para jemaah sekalian Jabal Uhud atau Bukit Uhudnya, yaitu di depan kita Bapak Ibu. Nah, di depan kita para jemaah sekalian sudah mulai nampak daripada Jabal Uhud. Jabal Bapak Ibu sekalian artinya apa? Jabal artinya bukit. Jabal artinya bukit, Uhud artinya satu. Kenapa bukit di depan kita, yaitu Jabal Uhud ini dikenal dengan sebutan Jabal Uhud atau Bukit Satu Bapak Ibu sekalian? Karena kebanyakan bukit di kota Madinah para jemaah sekalian, antara Bukit Satu dengan bukit yang lainnya itu sambung menyambung. Kecuali Bukit Uhud yang hanya menyendiri, makanya dikenal dengan sebutan Jabal Uhud yang artinya bukit yang menyendiri atau Bukit Satu. Sedemikian besar, kurang lebihnya 7 km, yaitu hanya menyendiri, makanya dikenal dengan sebutan Jabal Uhud. Di samping dikenal dengan Jabal Uhud yang artinya Bukit Satu, atau lebih tepatnya dikenal dengan Bukit Menyendiri, Jabal Uhud atau Bukit Satu ini juga berkenaan dengan hadis Nabi pada jemaah sekalian, di mana Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, Uhudun Jabalun min Jabalil Jannah, yang artinya Bapak Ibu sekalian, Bukit Uhud merupakan bukit surga yang terletak di dunia saat ini para jemaah. Makanya Bapak Ibu sekalian dari sekarang, karena kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah, mungkin dari dulu, mungkin ada yang perdana melaksanakan ibadah umrah atau berziarah ke kota Madinah. Dari dulu mungkin kita hanya sebatas mendengar daripada sejarah Bukit Uhud yang terdapat di kota Madinah. Mungkin dari dulu, dari ketika kita masih remaja, kita hanya mendengar di telinga ataupun penjelasan dari guru-guru atau tetangga, yaitu seputar tentang sejarah Jabal Uhud. Tapi kita belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melihat secara langsung. Tapi alhamdulillah para jemaah sekalian, siang ini Bapak Ibu sekalian, kita diberikan kesempatan langsung oleh Allah, bahkan diundang oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam baginda Nabi, bahkan bisa berziarah, bahkan bisa melihat secara langsung bukit surga yang terletak di dunia saat ini, yaitu Jabal Uhud. Uhudun Jabalun min Jabalil Jannah. Sesungguhnya Bukit Uhud merupakan satu-satunya bukit surga yang terletak di dunia saat ini. Jadi di depan kita Bapak Ibu sekalian sudah mulai terlihat jelas daripada besarnya Jabal Uhud, bukit bersejarah Bapak Ibu sekalian, di mana tidak hanya bukitnya saja yang bersejarah, tapi di depan inilah Bapak Ibu sekalian Rasulullah SAW tepatnya pada tahun ketiga Hijriah mempertaruhkan jiwa raganya hanya demi memperjuangkan agama Allah, yaitu agama Islam yang saat ini kita anut. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di lereng bukit di depan kita inilah Bapak Ibu sekalian Rasulullah harus mengalami cedera yang cukup lumayan parah. Salah satunya ketika Rasulullah menghadapi sebuah peperangan yang dikenal dengan peperangan Uhud. Di situ Bapak Ibu sekalian Rasulullah dengan giginya yang patah, bahkan dengan pelipisnya yang keluar darah. Bahkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian, saking Rasulullah cedera sangat parah, Rasulullah dikabarkan meninggal pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Rasulullah pada saat itu dikabarkan gugur pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Inilah Jabal Uhud di sebelah kanan kita, di depan di sebelah kanan. Silakan Bapak Ibu sekalian tatap Bukit Uhud dengan seksama. Kita lihat Bukit Uhud dengan seksama sambil kita penuh harap kepada Allah. Kalau dari dulu kita hanya mendengar ceritanya, dan saat ini kita diundang oleh Allah untuk bisa melihat secara langsung Bukit Uhud. Bahkan Bapak Ibu sekalian kita bisa berharap lebih, meminta kepada Allah. Kalau saat ini siang ini tepatnya hari Jumat, kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa melihat Bukit Uhud di sebelah kanan kita. Tatap dengan seksama Bapak Ibu sekalian, meminta kepada Allah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah yang sangat mustajab ini, yaitu tanah Madinah. Meminta kepada Allah agar Allah tidak hanya memperlihatkan kepada kita Bapak Ibu sekalian di dunia. Mudah-mudahan setelah Allah memperlihatkan kita di dunia Jabal Uhud bukit surga, mudah-mudahan kelak ketika kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkenankan kepada kita untuk bisa melihat
melihat bukit Uhud di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Inilah bukit Uhud Bapak Ibu sekalian yang kelak akan diangkat, dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian tidak hanya Bukit Uhud yang bersejarah ini Bapak Ibu sekalian. Dulu pada zaman Nabi, para jemaah sekalian, Rasulullah sempat mendaki ke atas Bukit Uhud bersama tiga sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan dua sahabatnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ketika Rasulullah sampai di atasnya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika Rasulullah bersama sahabatnya Sayyidina Abu Bakar dan juga dua sahabat lainnya sampai di atasnya Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi pada saat itu? Bukit Uhud Bapak Ibu sekalian bergetar dengan sangat kencang, bahkan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan. Hingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dengan seketika menghentakkan kakinya, bahkan berkata kepada Bukit Uhud. Apa kata Rasulullah kepada Bukit Uhud pada saat itu? Kata Rasulullah sambil menghentakkan kakinya, "Wahai Uhud, berhentilah kamu bergetar, karena di atasmu ada utusan Allah dan ada dua sahabatku yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala." Dengan seketika Bapak Ibu sekalian, Bukit Uhud yang tadinya bergetar dengan sangat kencang, bahkan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, pada saat itu Bapak Ibu sekalian seketika patuh akan perintah Nabi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita bisa mengambil hikmahnya Bapak Ibu sekalian, coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, bukit batu yang tidak diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala bisa patuh kepada Rasulullah. Bukit yang tidak diberi pikiran oleh Allah di sebelah kanan kita ini bisa patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian. Kita bisa mengambil hikmah daripada kejadian tersebut. Kita makhluk paling mulia, makhluk pilihan Bapak Ibu sekalian, yaitu umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh ya, bahkan kita diberi akal oleh Allah. Sungguh sangat sayang sekali kalau kita tidak patuh, bahkan tidak mengikut sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tahun 3 Hijriah Bapak Ibu sekalian, di lereng Uhud, di kawasan ini Bapak Ibu sekalian pernah terjadi peperangan yang terjadi, yaitu yang dikenal dengan perang Uhud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di depan kita para jemaah ada bukit kecil, ini namanya Bukit Ruman atau Bukit Pemanah di sebelah kiri kita. Di atasnya di situ ada beberapa orang, sedikit ya, ada beberapa orang saja yang naik di atasnya. Di sebelah kiri inilah yang dikenal dengan Bukit Ruman atau Jabal Pemanah atau Bukit Pemanah, di mana Bapak Ibu sekalian dalam sejarah mengatakan bahwasanya sebelum terjadinya peperangan Rasulullah sudah mengatur strategi yang sangat jitu. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 pemanah, pasukan pemanah di atas di sebelah kiri kita, yang langsung langsung pasukan pemanah tersebut dipimpin langsung oleh Abdullah bin Jubair di sebelah kiri kita, yaitu tepatnya di Bukit Pemanah. Dalam peperangan Uhud Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Kaum muslimin mengalami kemenangan yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa, karena Rasulullah sudah mengatur strategi yang sangat jitu. Namun ada beberapa sahabat yang tidak patuh akan perintah Nabi pada saat itu, dan bahkan lupa akan perintah Nabi untuk tidak turun dari atas bukit, mau menang ataupun kalah. Kata Rasulullah, jangan kalian sampai turun wahai sahabatku. Tapi dengan teledoran daripada beberapa sahabat tersebut Bapak Ibu sekalian, yang akhirnya Bapak Ibu sekalian ada sebagian sahabat pasukan pemanah ini Bapak Ibu sekalian turun, bahkan lupa akan perintah Nabi untuk tidak turun, akhirnya turun. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan keteledoran tersebut Bapak Ibu sekalian, akhirnya kaum muslimin harus mengalami kekalahan. Salah satunya dalam kekalahan tersebut Bapak Ibu sekalian, banyak sekali para sahabat sekaligus paman daripada Rasulullah sendiri yang gugur dalam peperangan Uhud tersebut Bapak Ibu sekalian. Yang kita kenal paman Nabi tersebut dikenal dengan sebutan singa padang pasir atau Asadullah wa Asad Rasulullah, singa Allah ataupun singa Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muttalib yang gugur dalam peperangan Uhud. Bahkan gugurnya pun Bapak Ibu sekalian dalam keadaan tragis, di mana dengan dadanya dibelah, bahkan Bapak Ibu sekalian hatinya mau ditelan oleh seorang perempuan yang namanya Hindun. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika hatinya tersebut mau dikunyah, tapi Bapak Ibu sekalian hati tersebut, hati daripada paman Rasulullah SAW tersebut Bapak Ibu sekalian tidak masuk ke tenggorokan daripada Hindun, bahkan tetap keluar, bahkan dimuntahkan kembali para jemaah sekalian. Baik para jemaah sekalian, untuk sejarahnya bisa nanti kita sambung kembali Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan turun. Silahkan bagi para jemaah yang berminat untuk turun, kami persilahkan untuk turun. Adapun yang mungkin berasa kurang sehat ataupun kurang fit, tidak usah turun, tidak apa-apa, cukup dilihat dari bis saja. Jadi para jemaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua. Kita sekarang sudah berada di Bukit Uhud.
Nah, ini sepanjang ini adalah Bukit Uhud ya, Jabal Uhud. Nah, di sebelah kanan saya yang kita bisa lihat di sana, ini adalah Bukit Pemanah. Nah, yang kecil ini, kelihatan nggak? Nah ya, Bukit Pemanah. Nih, Bukit Pemanah. Yang mana di situ ada pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair yang berjumlah kurang lebih 50 orang untuk sebagai pasukan pemanah di sana. Namun tadi sudah dijelaskan karena oleh untuk kita bahwa ada ketidaktaatan dalam apa namanya ketidaktaatan sehingga terjadi keteledoran dan akhirnya pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan yang luar biasa. Nah, di hadapan saya ini adalah makam dari Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah yaitu paman Rasulullah SAW yang saat mana beliau adalah salah satu syuhada yang gugur di dalam peperangan Uhud ini. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu akrim nuzulahu Di situ terdapat singa Allah, singa Rasul, yaitu Sayyidina Hamzah ibnu Abdul Muthalib yang merupakan paman daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan kurang lebih 70 sahabat yang dikuburkan di dalam, salah satunya yaitu Mus'ab bin Umair dan bahkan beberapa sahabat Nabi lainnya. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu sekalian, kita tahu para jemaah bahwasanya walaupun jasad mereka itu tertanam di bumi, namun Bapak Ibu sekalian, Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un indallahi hum inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam, janganlah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu meninggal, mati, tapi sebaliknya malah mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan bahkan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Bapak Ibu sekalian, setelah terjadinya peperangan Uhud kurang lebih 40 tahun lamanya, jasad daripada para syuhada Uhud kurang lebih 70 sahabat ini Bapak Ibu sekalian dikuburkan sudah 40 tahun lamanya. Dan bahkan di kota Madinah Bapak Ibu sekalian pada saat itu mengalami banjir bandang, sehingga Bapak Ibu sekalian salah satunya yang digenangi air Bapak Ibu sekalian yaitu di tempat ini, sehingga jasad-jasad daripada syuhada Uhud ini Bapak Ibu sekalian mengambang. Dan anehnya lagi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu jasad-jasad daripada syuhada Uhud ini walaupun sudah 40 tahun lamanya dikuburkan, jasad syuhada Uhud ini Bapak Ibu sekalian masih mengeluarkan darah yang sangat segar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu saja, tapi harum dan sebagainya Bapak Ibu sekalian, sehingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an seperti yang saya jelaskan tadi, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun, yang artinya janganlah kamu mengira orang yang mati di jalan Allah itu meninggal, tapi sebaliknya mereka hidup di sisi Tuhannya bahkan diberikan rezeki. Bukti daripada syuhada Uhud inilah Bapak Ibu sekalian yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berziarah ke makam para syuhada Uhud dengan harapan mudah-mudahan kelak ketika kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan juga kita diwafatkan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Dan baik para jemaah sekalian, kita mari bersama-sama ucapkan salam kepada syuhada Uhud sekaligus kepada
para sahabat atau syuhada lainnya yang dikuburkan di depan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Ya syuhada'a. Ya syuhada. Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah. Ibnu Abdul Muttalib. Ibnu Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Mus'ab Ya Mus'ab bin Umair. bin Umair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Minal mu'minina Minal mu'minina wal muslimat. wal muslimat. Inna insyaallah Wa inna insyaallah bikum lahikun. bikum lahikun. Nas'alullah lana Nas'alullah wa lana lakumul afiyah. wa lakumul afiyah Birahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. ya arhamar rahimin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin kembali mengambil ataupun bisa juga bertafakkur, bertadabbur di tempat ini Bapak Ibu sekalian. Salah satunya para jemaah, mudah-mudahan saat ini kaki kita yang saat ini kita pijak di tanah Uhud ini, mudah-mudahan juga bekas telapak kaki daripada Rasulullah SAW pernah memijakkan kaki beliau di tempat ini juga. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, ketika terjadinya peperangan Uhud berkecamuk para jemaah, dulu dalam sejarah atau riwayat menjelaskan bahwasanya Rasulullah itu Bapak Ibu sekalian, peperangan Uhud ini terjadi pada pagi hari menjelang keluarnya sinar matahari, sehingga Rasulullah Bapak Ibu sekalian mengatur strategi yang sangat jitu. Salah satunya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah meletakkan kurang lebih 50 tentara pemanah yang langsung dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah pada saat itu Bapak Ibu sekalian membelakangi matahari, sehingga Bapak Ibu sekalian orang-orang kafir Quraisy yang ingin menyerbu kota Madinah ataupun yang ingin memerangi pasukan muslim pada saat itu Bapak Ibu sekalian menghadapi matahari, sehingga Bapak Ibu sekalian silaulah orang-orang kafir Quraisy dengan saat itu dengan strategi yang dipimpin yang dipasang oleh Rasulullah yang sangat jitu. Rasulullah membelakangi matahari, kemudian orang-orang kafir Quraisy ini berhadapan dengan matahari, sehingga Bapak Ibu sekalian panah-panah menghujani orang-orang kafir Quraisy pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dalam peperangan Uhud ini diriwayatkan terjadi dua kali tahapan, sehingga tahap yang pertama Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersama pasukannya mampu menghujani orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu banyak yang meninggal, banyak yang gugur, sehingga Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir Quraisy ini para jemaah sekalian menarik pasukannya untuk meninggalkan kota Madinah. Padahal pada saat itu para jemaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu pasukan bersenjata yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pada saat itu bukan ingin pergi, tapi mereka mensiasati agar orang pasukan muslimin ini turun dari atas bukit, dan bahkan sebagian harta yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy ini Bapak Ibu sekalian sebagai pancing agar mereka orang-orang yang kaum muslimin yang berada di atas bukit ini turun, sehingga tergiurlah para jemaah sekalian sebagian daripada pasukan pemanah ini, sehingga lupa akan perintah Nabi yang pada saat itu yang memesan kepada sahabatnya untuk tidak turun. Hingga pada saat itu Bapak Ibu sekalian, pasukan Abu Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kafir Quraisy ini Bapak Ibu sekalian melihat pasukan Quraisy yang pasukan muslim yang berada di atas bukit ini sudah sebagian turun. Akhirnya Bapak Ibu sekalian muterbaliklah daripada Khalid bin Walid bersama pasukannya, sehingga yang awalnya orang kafir Quraisy yang dihujani panah oleh pasukan muslimin, untuk kedua kalinya Bapak Ibu sekalian pasukan muslimin lah para jemaah sekalian yang dihujani panah pada saat itu, sehingga kocar kacirlah para jemaah sekalian yang strategi yang diatur oleh Rasulullah Bapak Ibu sekalian, sehingga perang berkecamuk. Bahkan dalam riwayat menjelaskan sampai Rasulullah Bapak Ibu sekalian harus mengalami jebla, salah satunya giginya patah dengan pelipisnya yang berdarah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saking banyaknya yang gugur para jemaah sekalian, dalam riwayat dijelaskan inilah gambaran daripada syuhada Uhud Bapak Ibu sekalian. Bukitnya pun menjadi saksi sejarah, di mana bukitnya beda dengan bukit-bukit lainnya para jemaah sekalian yang warnanya hitam kemerah-merahan. Ini saking banyaknya darah yang
yang tumpah di kawasan ini para jemaah sekalian. Makanya Bukit Uhud ini dikenal dengan salah satu bukit yang warnanya berbeda dibandingkan bukit-bukit lainnya, yaitu hitam kemerah-merahan. Saking banyaknya darah yang tumpah di kawasan Bukit Uhud ini para jemaah. Jadi itu sejarah singkat Bapak Ibu sekalian seputar tentang Bukit Uhud Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan harapan kita seperti yang saya sebutkan tadi di bis tadi, mudah-mudahan setelah kita melihat Bukit Uhud di depan kita dan bahkan berziarah ke makam para syuhada Uhud ini Bapak Ibu sekalian, Allah kembali memperlihatkan Bukit Uhud di dalam surga, kemudian kita dikumpulkan terhadap orang-orang yang syahid di jalan Allah, terutama sahabat yang sudah kita ziarahi siang ini. Amin ya rabbal alamin. Ala hadratin niyah wa ala kulli tinatin sholihah. Al-Fatihah.